Menanggapi hasil sidang ke-10 yang menghadirkan saksi ahli dari Dirjen Haki pada tanggal 16 Juni 2022, tim kuasa hukum penggugat berpendapat bahwa pencatatan hak cipta Hasan Asyhari sebagai pelopor ojek cukup berkekuatan hukum. Nah, dalam kasus ini bagaimana tim kuasa hukum penggugat melihat relasi antara apa yang dinyatakan oleh ahli dengan apa yang digugat? Gimana link and match-nya? Ya, jadi begini. Mengenai terkait hak cipta Pak Arman Hasan dan kami, ya kan. Jadi Pak Arman itu ya, berawal mempunyai ide bagaimana menciptakan ojek secara online pemesanan. Kemudian Pak Arman itu mewujudkan dalam bentuk karya tulis. Nah, setelah dibuat karya tulis dalam perkembangannya, Pak Arman meminta untuk dimasukkan ke dalam blogspot ojek Bintaro. Nah, itu kan memang haknya Pak Arman dapat menggunakan dalam bentuk apapun karena beliau sebagai pencipta. Nah, kemudian pada tahun 2010 apa yang hak karya cipta Pak Arman itu dimasukkan ke dalam bentuk aplikasi oleh para tergugat. Tata cara pemesanan ojek, ya, tata cara pemesanan ojek begitu dibuka aplikasi Gojek, tata cara pemesanannya sama, baik sebagian maupun seluruhnya. Itulah belum muncul aplikasi Gojek. Ya memang baru sebelumnya melakukan 2010 menggunakan call center, tapi dalam pembuktian dalam persidangan kemarin, ya kan, yang ditunjukkan adalah aplikasi. Di dalam aplikasi itu terlihat jelas ya, tata cara pemesanan Gojek yang ada di dalam aplikasi Gojek para tergugat sama dengan tata cara pemesanan ojek di dalam karya cipta Arman karya tulis. Ya, sama. Itulah mengambilnya, baik sebagian maupun keseluruhan. Sebagaimana keterangan ahli, ya, ahli mengatakan pernah Pak Arman itu datang ke DJKI mengkonsultasikan karya ciptanya mengenai pemesanan ojek online. Yang menjadi substansi daripada karya tulis Pak Arman Hasan itu adalah mengenai tata cara. Hal yang pentingnya itu tata cara yang diambil sebagian ke dalam aplikasi para tergugat. Dalam perkara gugatan dugaan pelanggaran hak cipta, hal penting yang harus difahami adalah tata cara suatu karya cipta yang sudah dituangkan ke dalam karya tulis dan kemudian dicatatkan di Dirjen Haki. Menurut Rohmani, tata cara itu ibarat resep dari sebuah menu hasil cipta seseorang dan itu wajib disebutkan sumbernya. Demikian pula karya tulis program komputer ojol Hasan Asyhari yang pada awalnya menggunakan layanan telepon dan internet sebagai pengganti komunikasi langsung antar calon penumpang dan driver ojek di pangkalan. Ide yang sudah dituangkan dalam sebuah karya cipta dan telah dioperasionalkan sebagai model bisnis layanan transportasi berbasis roda 2 atau ojek ini secara otomatis akan menjadi hak cipta jika dideklarasikan melalui media massa. Bagian mana yang diambil? Kalau bisa kita bilang tata cara resep itu bisa dicontohnya satu. Ya contohnya begitu. Jadi pelanggan, ya kan, customer, konsumen Gojek, ya kan, masuk ke dalam aplikasi. Begitu juga Pak Arman, ya, pada saat itu menggunakan blogspot, karya tulisnya dimasukkan dalam blogspot, orang membuka blogspot, kemudian menghubungi. Ada satu kalimat di situ tata cara pemesanan, itu ada sebagian kalimat yang dijiplak atau diduplikasi ke dalam aplikasi. Tata cara, ya kan, metodenya menggunakan roda 2 secara online, kan? Berbasis internet, ya kan? Jadi berbasis internet itu juga adalah bagian yang dimaksud dengan online. Mengutip pernyataan saksi ahli Dr. Agung Damasasongko SHMH, selama penciptaannya ada mencontek bagian dari tata cara hak cipta model bisnis ojol orang lain, tetap saja dianggap sudah melanggar hak cipta. Adanya hak eksklusif terhadap pencipta, yang perlindungan hak eksklusif itu secara otomatis pencipta itu dilindungi oleh pemerintah sejak diwujudkan seumur hidup plus 70 tahun dilindungi. Bagaimana penegakan hukum daripada perlindungan yang dikatakan dalam undang-undang terhadap pencipta. Kemudian hak moral. Hak moral itu, ya, bagaimana pencipta mempertahankan hak karya ciptanya yang benar-benar
merupakan bagaimana caranya pencipta itu melindungi, ya, mempertahankan karya ciptanya terhadap pihak-pihak yang mempergunakan hak ekonomi. Kemudian hak ekonomi, bagaimana, ya kan, kerugian hak daripada pencipta yang disebabkan adanya kerugian atas pihak-pihak yang mempergunakan karya ciptanya secara komersial. Ya, kalau saya melihat daripada perkara ini, saya simpulkan udah jelas berdasarkan bukti-bukti pencatatan, ya kan, ada 5 bukti pencatatan dimiliki klien kami, baik karya tulis maupun program komputer tentang ojek online, maupun bukti-bukti adanya, ya kan, mulai diwujudkannya 2008 idenya berupa karya tulis maupun pengumuman deklarasi di berbagai media. Ojek online atau ojol adalah layanan transportasi berbasis sepeda motor roda 2 yang pengoperasiannya tidak hanya ada di Indonesia, melainkan sudah berkembang ke negara tetangga di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Gojek Nadiem Makarim yang beroperasi sejak 2010 awalnya juga menggunakan layanan call center berbasis telepon website dengan nomor pemesanan 0858 908 4110. Begitu juga dengan tata layanan ojol Hasan Asyari yang mulai diperkenalkan pada 2008 atau 2 tahun sebelum hadirnya Gojek. Nah, ini pertanyaan saya terakhir ya. Dalam sebuah persidangan sekian banyak, kita sudah persidangan mungkin 2 minggu lagi kita belum melihat satupun dari pihak tergugat memberikan bukti bahwa mereka mempunyai catatan terhadap apa yang mereka buat. Dari sisi peradilan perdata seperti ini, apakah ini bisa menjadi kekuatan juga untuk membuktikan bahwa memang gugatan dari pihak tergugat cukup kuat atau sebaliknya? Kalau saya lihat dari tergugat sampai saat ini saya tidak melihat tergugat menunjukkan bukti pencatatan mengenai karya cipta ojek online milik tergugat. Seharusnya sebagai pernah dikatakan oleh pihak tergugat di media saya baca, perusahaan selalu mentaati ketentuan, ya. Nah, tapi untuk dalam perkara hak cipta ini dari pihak para tergugat, saya sampai pada sidang terakhir kemarin tidak menunjukkan adanya bukti pencatatan ciptaan berupa ojek online. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari pesan moral dari persidangan ini ketika satu pihak memberikan bukti dan pihak tidak punya bukti, hanya dari kacamata hukum? Kalau dari hak moral yang dimiliki pencipta ya sudah jelas ya, penggugat itu dalam hal ini pencipta sudah wajib mempertahankan, sudah wajib mendapatkan, ya. Tinggal bagaimana dari para tergugat, apakah bisa memberikan hak-hak kepada penggugat selaku pencipta. Nah, dan harapan kita sih dengan adanya begini, hakim dapat memutus dengan penuh rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum yang harus diberikan kepada penggugat terkait karya ciptanya. Nah, bukti-bukti yang sudah kita ajukan.